berhubung kemarin kita memperingati, gue kayak pakai gaya-gaya gitu. Oke guys, berhubung kemarin pada tanggal 2 Oktober kita habis memperingati Hari Batik. Nah, sekarang gue bakalan ngasih tahu ke kalian tentang sejarah batik. Nah, pas banget nih, gue lagi make batik kebanggaan SMA Yapera yang warnanya merah banget, udah kayak PDI kan. Oke, pada September 2009 lalu, UNESCO memberikan pengakuan internasional terhadap batik Indonesia. Pengakuan tersebut dilakukan secara resmi di Abu Dhabi. Nah, sebagai ungkapan rasa bahagia, pada 2 Oktober itu diperingati dan ditetapkan sebagai Hari Batik. Sebagian pakar menduga batik memang berasal dari Cina atau India. Namun dengan teknologi tradisional, batik telah dikembangkan oleh masyarakat Jawa dengan berbagai filosofinya. Nah, menurut perkiraan, batik ini awalnya tuh ditemukan pada abad ke-10. Nah, apalagi kata batik ini tuh nggak ditemukan pada bahasa Jawa kuno, apalagi Sanskerta. Ada yang menduga kalau misalkan kata batik ini berasal dari bahasa Melayu, yaitu tik, yang berarti titik. Nah, emang pada awalnya tuh batik tuh berisi kain yang dihiasi titik-titik dan garis-garis. Pendapat lain mengatakan kata batik itu berasal dari bahasa Jawa Amba, yaitu menulis dan titik. Lalu diambil suku kata terakhirnya, yaitu ba dan tik. Nah, memang pembuatan kain batik menggunakan canting yang ujungnya kecil, sehingga memberi kesan orang-orang sedang menulis titik-titik. Nah, ada sebuah mitos juga nih yang mengatakan kalau misalkan pada abad ke-7 ada seorang pangeran dari pantai timur Jenggala bernama Lembu Amiluhur memperistri seorang putri bangsawan dari Coromandel. Putri itu lalu mengajari seni membatik, menenun, dan mewarnai kain kepada para dayangnya. Maka dari itu, orang Jawa memiliki kemampuan membatik. Sedangkan secara historis, batik ini tuh berasal dari zaman nenek moyang yang dikenal sejak abad ke-17. Kerajinan dari batik Indonesia telah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit. Arca Bhairawa adalah salah satu contoh dari gaya seni Majapahit yang dibuat di daerah Sumatera pada sekitar abad ke-14. Berkembangnya kesenian batik meluas di Indonesia setelah abad ke-18 atau sekitar abad ke-19. Kemudian batik dikenal atau dicap setelah Perang Dunia I selesai atau pada tahun 1920. Sejarah batik di Indonesia sangat boleh berkaitan dengan Kerajaan Mataram Hindu pada abad ke-9 dan ke-10, serta Kerajaan Mataram pada abad ke-13 dan seterusnya. Pengembangan batik kemudian banyak dilakukan pada masa-masa Kerajaan Mataram Islam, diteruskan pada masa Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Informasi yang lebih akurat tentang batik itu tuh ditafsirkan berbagai kain yang dikenakan oleh sejumlah arca batu. Nah, seni membatik ini mulai membudaya pada abad ke-12. Mula-mula berkembang di Pulau Jawa, terutama di Surakarta, Solo, atau Yogyakarta. Diperkirakan batik mulai dikenal luas pada abad ke-17. Semula, batik ditulis dan dilukis pada daun lontar dengan dominasi bentuk binatang dan tanaman. Namun lambat laun muncul motif abstrak yang menyerupai awan, relief, candi, wayang beber, dan sebagainya. Nah, kalian tahu nggak sih kalau ternyata keberadaan kegiatan batik tertua itu tuh berasal dari Ponorogo yang masih bernama Wengker sebelum abad ke-7. Kerajaan di Jawa Tengah belajar batik dari Ponorogo. Karena itu, batik-batik Ponorogo agak mirip dengan batik yang beredar di Jawa Tengah. Eksistensi batik Ponorogo hingga abad 20 merupakan surga bagi para pembatik karena produksi batik di Ponorogo melampaui industri batik di Jawa Tengah maupun Yogyakarta. Pada awalnya, batik itu merupakan kesenian gambar di atas kain yang dikhususkan untuk keluarga para raja Jawa dan para pengikutnya. Karena itu, batik hanya dikerjakan terbatas dalam lingkungan keraton. Namun, karena banyak pengikut raja bertempat tinggal di luar keraton, maka kesenian batik ini dibawa keluar keraton dan dikerjakan di rumah masing-masing abdi dalem.
Selanjutnya, kesenian batik ini tuh ditiru oleh rakyat terdekat dan meluas menjadi pekerjaan rumah tangga kaum wanita untuk mengisi waktu senggang. Maka, batik yang tadinya hanya pakaian keluarga istana, kemudian menjadi pakaian rakyat yang digemari oleh wanita dan pria dari segala golongan ataupun umur. Kalian penasaran gak sih kenapa batik itu identik sama warna coklat? Goresan motif dan warna dalam batik memiliki tujuan menyelaraskan dan harmonisasi untuk membangun kesatuan makna dan filosofi yang kuat. Warna coklat pada kebanyakan batik itu tuh melambangkan pribadi yang hangat, bersahabat, rendah hati, tenang, dan sederhana. Nah, bagi pemakai batik dengan warna dominan coklat itu diharapkan mempunyai sifat-sifat tersebut dalam segala tindakannya. Nah, itu kan kalau misalkan warna coklat. Kalau misalkan warna merah, ya kalian tau lah sifatnya kayak gimana. Bercanda. Oke guys, itu tadi penjelasan gue mengenai sejarah batik Indonesia. Semoga kita makin cinta dan makin bangga mengenakan batik Indonesia. Oke, segitu aja. Bye. Siapakah yang salah? Kalau apa bahwa Siapa yang tanggung jawab? Waktu terus berjalan, terasa salah Pakai batik karena